kelompok 5 geometri transformasi akan melanjutkan materi tentang translasi, di mana materinya adalah hasil kali translasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debi Adebio dengan NIM 1902914. Saya Nanda Setra dengan NIM 2102932. Saya Marsa Habibah dengan NIM 2102991. Saya Hidayatul Safira dengan NIM 2102955. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil kali geseran, di mana pada materi sebelumnya kita tahu setiap geseran dapat ditulis sebagai hasil kali dua refleksi. Nah, pada teorema 10.5 berbunyi jika GAB sebuah geseran, sedangkan C dan D adalah dua titik, sehingga ruas garis AB sama dengan ruas garis CD, maka GAB sama dengan SD SC. Nah, ini sekarang kita buktikan. Yang pertama, andaikan garis G merupakan sama dengan ruas garis CD. Ini garis G sama dengan ruas garis CD. Sedangkan K tidak lurus G, K tidak lurus dengan G di C, dan M tidak lurus dengan G di D. Maka dari gambar tersebut kita ketahui bahwa CD merupakan ruas garis berarah dari K ke M. Oleh karena ruas garis AB sama dengan 2 kali ruas garis CD, maka GAB sama dengan MN MK. Sedangkan SD sama dengan MN MJ dan SC sama dengan MJ MK. Nah, sekarang kita kalikan dua setengah putaran SD dan SC. Jadi SD SC sama dengan MMMJ dikalikan dengan MJ MK. MMMJ MJ MK MMMJ kali MJ MK, dimana kita tahu MJ kali MJ yaitu identitas. Jadi SD kali SC sama dengan MN kali identitas dikalikan dengan MK. Dimana kita ketahui sebelumnya untuk perkalian pencerminan dengan identitas, maka hasilnya pencerminan itu sendiri. Maka didapatkan SD dikali SC sama dengan MN MK. Karena di atas G AB sama dengan MM MK, maka kita dapatkan bahwa GAB sama dengan SD SC. Karena di sini saya akan menjelaskan teorema 10.6. Komposit suatu geseran dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Pembuktiannya, andaikan GAB suatu geseran, ambil titik C sebarang dan misalkan ada titik E yang tunggal, sehingga ruas garis berarah CE itu ekivalen dengan ruas garis berarah AB. Misalkan kita gambarkan ruas garis berarah AB, lalu kita gambarkan titik C, dan misalkan ada titik E yang tunggal, lalu kita ambil titik D, sehingga titik D merupakan titik tengah ruas garis CE, sehingga didapatkan ruas garis CE itu nilainya sama dengan ruas garis CD. Tadi telah terbukti di teorema 10.5 bahwa GAB itu sama dengan SD/SC. Lalu dari teorema 10.5 ini GAB sama dengan SD/SC, kita kalikan kedua ruas dengan SC, yaitu setengah putaran titik C. Lalu didapatkan GAB SC sama dengan SD SC SC. Lalu GAB SC sama dengan, kita satukan nilai SC yang sama, maka SD dikali SC SC. Lalu kita ketahui bahwa SC dikali SC itu adalah identitas, maka SD dikali identitas itu adalah SD itu sendiri. Jadi komposit suatu geseran dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Maksudnya komposit suatu geseran, GAB adalah geseran, dan suatu setengah putaran, SC adalah setengah putaran, adalah suatu setengah putaran, Baik, akibat dari teorema 10.6, andaikan SA, SB, dan SC masing-masing merupakan setengah putaran, maka kita misalkan bahwa setengah putaran titik C, setengah putaran titik B, setengah putaran titik A itu adalah setengah putaran titik D, di mana D merupakan sebuah titik, sehingga ruas garis AD itu ekivalen dengan ruas garis BC. Pembuktiannya diperoleh menurut definisi
definisi kan geseran itu merupakan 2 kali setengah putaran. Berarti kita misalkan setengah putaran SC, setengah putaran SB sama dengan geseran BC. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan setengah putaran SA, maka didapatkan SC SB SA sama dengan GBC SA. Ambil titik X sebarang, kita misalkan GBC SA ini nilainya adalah SX. Karena X adalah titik sebarang yang kita ambil tadi, jadi boleh saja titik X itu kita ganti menjadi titik lain. Kita misalkan titik X itu diganti menjadi titik D, maka GBC yang telah kita misalkan tadi, yang GBC SA sama dengan SX, kita ganti menjadi GBC SA sama dengan SD, di mana ruas garis AD itu ekuivalen dengan ruas garis BC. Jadi jika SA, SB, SC masing-masing merupakan setengah putaran, maka SC, SB, SA yang kita misalkan dengan SD tadi dengan D sebuah titik, sehingga ruas garis AD itu ekuivalen dengan ruas garis BC. Baiklah, saya akan menjelaskan teorema 10.7, yang mana teoremanya adalah hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Nah, untuk pembuktian dari teorema 10.7 ini kita bisa menggunakan teorema 10.5. Nah, bisa kita ambil sembarang titik PQ sehingga ruas garis 2 PQ itu ekuivalen dengan ruas garis AB, dan titik R sehingga ruas garis 2GR itu ekuivalen dengan ruas garis BC. Diperoleh geseran AB itu adalah SISP dan geseran BC itu adalah SRSI. Nah, jika geseran BC ini kita komposisikan dengan geseran AB, maka geseran BC, jika geseran BC dikali geseran AB, maka kita masukkan tadi geseran BC-nya yaitu SRSI dan geseran AB-nya yaitu SISP. Bisa kita ubah menjadi SR dikali SI kali SI dikali SP, bersifat asosiatif, dan SI dikali SI ini sama dengan identitas transformasi. Bisa kita buat SR dikali identitas dikali SP itu sama dengan SRSP, sebuah identitas transformasi. Nah, karena ruas garis 2PL ini ekuivalen dengan ruas garis AC, sehingga SRSP itu adalah geseran dari AC. Maka didapat geseran BC dikali geseran AB itu menghasilkan geseran AC, sehingga terbukti bahwa hasil kali dua translasi adalah sebuah translasi. Baiklah, selanjutnya itu teorema 10.8, di mana jika GOA sebuah translasi yang ditentukan oleh titik-titik asal 0,0 dan suatu titik A, B dan T merupakan transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P, X, Y sebagai TP sama dengan X tambah A, Y tambah B, maka T sama dengan geseran OA. Sebagai bukti, ambil titik P, X, Y dengan TP sama dengan X tambah A, Y tambah B. Misalkan GOAP sama dengan P aksen, berarti P aksen sama dengan OA. P aksen, maka P aksen sama dengan X tambah A dikurang 0, Y ditambah B dikurang 0, sama dengan X ditambah A, Y ditambah B. Jadi TP sama dengan P aksen sama dengan GOAP, di mana setiap P itu merupakan elemen dari bidang V. Artinya T sama dengan geseran ruas garis OA. Untuk membuktikan dengan koordinat teorema, perhatikan dua buah translasi GEF dan GKH. Andaikan A titik A, B dan B titik C, D dengan OA sama dengan EF dan OB sama dengan KH. Ambil titik sebarang X, Y sehingga diperoleh GOAP sama dengan P aksen sama dengan X ditambah A, Y ditambah B, dan GOBP sama dengan P aksen sama dengan X tambah C, Y ditambah D. Karena OA sama dengan EF, maka GOA
P sama dengan G, E, F, P sama dengan X tambah A, Y tambah B. Karena OB sama dengan KH, maka GOBV sama dengan P aksen sama dengan GKH sama dengan X ditambah C, Y ditambah D. Jika GKH dikomposisikan dengan GEF melalui titik P, maka diperoleh, coba perhatikan, GKH GEF P sama dengan GKH ya, GEF untuk titik P ini sama dengan ini ditambah A, Y ditambah B ya. Jadi GKH untuk X tambah A, Y ditambah B. Selanjutnya GKH ini kan GKH sama dengan X ditambah C, Y ditambah D. Nah, X yang ini ya, X yang ini kita gantikan dengan X ditambah A sehingga diperoleh X ditambah A ditambah C ya. Ini ya, X ditambah A ditambah C dan Y ini juga diganti Y yang ini ya. Y yang ini kita ganti dengan Y ditambah B sehingga diperoleh Y ditambah B ditambah D. Nah, sehingga kita dapat hasilnya X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D. Ini berarti bahwa GKH GEF adalah translasi yang membawa titik asal 0,0 ke titik A ditambah C, B ditambah D. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh 1. Jika A yaitu titik 3,-1 dan B titik 1,7, C titik 4,2 adalah titik-titik yang diketahui. Tentukan sebuah titik D sehingga GAB sama dengan SD, SC. Nah, kita pilih sebuah titik E sehingga ruas garis CE akan ekuivalen dengan ruas garis AB. Maka titik E yaitu 4 ditambah 1 dikurang 3, kemudian 2 ditambah 7 dikurang negatif 1. Maka 4 ditambah negatif 2, 2 tambah 8 yaitu 2,10. Nah, apabila D adalah titik tengah dari ruas garis CE, maka titik D yaitu D 4 ditambah 2 per 2, 2 ditambah 10 per 2 yaitu 3,6. Sehingga karena tadi CE sama dengan 2 CD, maka AB juga 2 CD karena CE sama dengan AB. Berdasarkan teorema 10.5, jika AB sama dengan 2 CD, maka GAB sama dengan SD, SC. Jadi titik D adalah titik dengan koordinat 3,6. Sekarang adalah contoh soal 2. G adalah geseran yang ditentukan sebagai berikut. Jika P adalah X, Y, maka geseran P adalah X tambah 2, Y tambah 3. Nah, diketahui nilai C itu adalah 1, negatif 7. Tentukan koordinat D sehingga SD, SC itu sama dengan G. Nah, penyelesaiannya kan udah diketahui kalau SD, SC itu sama dengan G, berarti SD, SCP sama dengan GP. Nah, SD sama dengan 2A dikurang X, 2B dikurang Y. Nilai 2A dikurang X, 2B kurang Y itu adalah rumus dari setengah putaran P terhadap titik C. Ini terdapat pada bab setengah putaran teorema 7.4. Nah, kita masukkan nilai geseran terhadap P-nya yaitu X tambah 2, Y tambah 3. Jadi, titik A sama B ini adalah nilai dari C-nya. Jadi, SD dikali 2 dikurang X, negatif 14 dikurang Y. Nah, sama dengan X tambah 2, Y tambah 3. Nah, kita misalkan D-nya itu adalah A, B. Maka 2A dikurang 2 dikurang X, 2B dikurang negatif 14 dikurang Y sama dengan X tambah 2, Y tambah 3. Nah, kita peroleh 2A dikurang 2X 2 dikurang X itu sama dengan X tambah 2. Maka 2A adalah X tambah 2 dikurang X. Maka 2A sama dengan 4
adalah 2. Terus 2B dikurang negatif 14 dikurang Y sama dengan Y tambah 3. 2B sama dengan Y tambah 3 dikurang 14 dikurang Y. 2B sama dengan negatif 11. B sama dengan negatif 11 per 2. Nah, tadi kan kita misalkan D itu A, B. Maka kita dapat koordinat dari D itu adalah 2, negatif 11 per 2. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.